Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kegiatan ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apa kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Produksi. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Ah, Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. Satu truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Setelah menonton video tadi, apakah kalian bisa menjelaskan apa itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu produk baik berupa barang maupun jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara sederhana, proses produksi meliputi input, transformasi, dan output. Setelah kita mengetahui pengertian produksi, selanjutnya mari kita bahas apa saja faktor-faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 hal: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Selanjutnya, mari kita bahas tentang teori perilaku produsen. Secara garis besar dalam teori ini dijelaskan, perilaku produsen yang menghasilkan produk untuk menciptakan tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Distribusi. Setelah kalian menonton video tadi, apa kalian bisa menjelaskan apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, mari kita sebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi.
yaitu jumlah produk, sifat produk, luas daerah, faktor biaya, sarana prasarana, faktor pasar, pola pembelian, dan faktor produsen atau konsumen. Konsumsi. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh. Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Setelah kalian menonton video tadi, apa kalian bisa menjelaskan apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Hamsamida, arigatou gozaimasu, tashakkur ederim, terima kasih.